Kompor gas LPG yang saat ini banyak digunakan masyarakat Indonesia akan dialihkan ke kompor listrik atau induksi. Presiden Joko Widodo mendorong agar penggunaan kompor listrik diperluas untuk menurunkan volume impor gas, sehingga bisa memperbaiki kinerja neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, penggunaan kompor induksi juga bisa mengatasi kelebihan suplai listrik PLN. Gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Bila program konversi kompor gas ke kompor induksi bisa dijalankan, akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi impor LPG. Menurut ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal, saat ini lebih dari 75% LPG yang beredar di masyarakat berasal dari impor. Pengurangan penggunaan LPG ya ini akan mengurangi impor LPG kita yang saat ini memang kalau kita melihat dari total demand sekitar 16%-nya saja yang bisa dikonsumsi atau diproduksi dari dalam negeri, dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sebagian besar ya lebih dari 93% itu memang masih impor ya. Jadi kita sama-sama net importir baik minyak maupun itu juga LPG. Nah, ini memang bisa membantu dan otomatis berarti akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita. Sementara itu, Mamet Setiawan dari Energy Watch menilai, untuk tahap awal peralihan dari kompor gas ke listrik belum bisa dilakukan ke kalangan menengah ke bawah. Mengingat penggunaan kompor listrik membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Masyarakat kita saat ini adalah listriknya untuk golongan masyarakat menengah ke bawah adalah di range 1.300-an ya. Sedangkan kalau kita tahu bahwa kompor listrik ini paling tidak harus watt yang lebih tinggi, secara otomatis masyarakat harus menambah daya sehingga bisa memenuhi kapasitas listrik di dalam rumah mereka dan bisa menggunakan kompor induksi. Dan ini buat saya menjadi tantangan. Catatan data Badan Pusat Statistik, sejak 2016 hingga saat ini neraca perdagangan migas selalu negatif. Bahkan hingga September 2021, impor LPG naik 62% lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan mampukah program peralihan kompor gas ke listrik ini diterima masyarakat? Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir, saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Tadi Anda baru saja menyimak bagaimana paket berita yang kemudian mengantarkan bahwa ada rencana bahwa kita akan bermigrasi dari kompor LPG akan bergeser menggunakan kompor listrik. Tantangannya, tadi Anda sudah simak bersama bagaimana kemudian wattnya yang masih besar, yang tentunya Anda harus menambah daya. Nah, ini tantangan-tantangan tersendiri bagaimana juga kemudian pedagang yang semestinya biasanya bawa kemana-mana tabung LPG-nya, nanti nyoloknya seperti apa. Nah, kita akan coba diskusikan pada malam hari ini untuk membahas tema kita kompor listrik gantikan LPG, hematkah anggaran negara? Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bapak Bob Saril. Pak Bob, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya Bapak untuk bisa menyapa seluruh pemirsa TV One. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bob sehat ya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Setrum listrik tentunya ya Pak ya. Dan senyum pelanggan PLN pada malam hari ini. Dan saya juga mau nyapa di sebelah kiri saya ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Bapak Edi Priyono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak Manohara, selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini terima kasih Pak Edi sudah berkenan untuk hadir, biasanya melalui video conference saja kita ketemu ya Pak, akhirnya kita bisa bertemu tatap muka langsung. Sama-sama, terima kasih, senang bisa hadir kembali di studio. Setelah sekian lama ya Pak. Ya. Berikutnya ada ekonom Indef, Mas Abra Talatov. Mas Abra, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya. Dan ini Mas Agus Pambagio yang juga akhirnya bisa ketemu tatap muka langsung. Mas Agus sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pas lagi di Jakarta, biasanya selalu survei untuk bisa mengecek bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya, selamat malam Mano, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanya konfirmasi kepada PLN. Pak Bob, ini benar jadi pindah, jadi migrasi?
Iya harus. Karena gini, kita ini kan suatu negara ya, anggap aja rumah tangga. Kalau kebanyakan minjem, nggak ada penghasilan, kan harus bayar, kan tekor. Mau kemana lagi kan minjemnya. Itu negara ini kalau kita lihat juga, seperti yang telah Pak Presiden sampaikan, tentu saja kita import terus. Karena account defisit kita menjadi minus kan terhadap perdagangan. Dan tidak hanya itu efek-efek lainnya ada. Dolar kita semakin naik, beban juga semakin naik. Nah, kenapa nggak kita ubah saja import tadi yang dinikmati orang luar tadi, itu kita gunakan berdasarkan energi dalam negeri, domestik. Nah, itulah mengapa dari itu kita harus menurut saya mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan naik terus. Ya. Gimana bisa nahannya kan? Nahannya orang perlu masak. Nggak bisa, karena itu adalah kewajiban masak. Mbak kita kewajiban masak, saya juga kewajiban makannya ya, bukan masaknya. Nah untuk itu harus kita lakukan bagaimana cara-cara inovatif. Cara-cara yang itu, ya kita konversikan aja. Dan kita juga punya pengalaman yang bagus kok. Ya dulu ya, walaupun ada tertati-tati tapi tetap jalan juga, nanti Pak Agus mungkin bisa sampaikan. Ada waktu itu kita merubah dari kompor minyak tanah kepada kompor gas LPG. Tapi seberapa siap kemudian Pak Bob PLN ini infrastrukturnya, kemudian dengan kondisi yang saat ini supaya masyarakat mau berpindah? Pertama itu infrastruktur dulu, kalau kita lihat kan 5 tahun terakhir kan pembangunan sangat besar sekali. Baik di sisi yang paling utama itu penyediaannya, supply-nya. Artinya dapurnya itu adalah pembangkitannya. Kita sudah tambah itu 35.000 dan sebagian sudah mulai masuk ini. Sehingga apa yang dikatakan Pak Presiden tadi, bahwa kita ada kelebihan daya. Ya. Kelebihan itu memang kita sengaja untuk menyerap daripada investasi. Yang kedua, selaras dengan itu juga infrastruktur transmisi, distribusinya diperbanyak. Nah yang diperbanyak lagi tentu saja sampai kepada ujungnya kepada pengguna. Sehingga kita pada saat ini rasio elektrifikasi kita itu sudah mencapai 99,4%. Artinya hampir semua penduduk yang sudah memiliki. Memang masih ada yang belum dan kita kejar terus itu. Dan berikutnya adalah kemampuan daripada ikutan tadi semuanya berkelebihan. Jadi melimpah sebenarnya. Di transmisinya juga melimpah, di distribusinya juga terapu-terapunya kita sediakan banyak dan juga sampai di distribusi. Jadi secara itu tidak. Nah, bagaimana selanjutnya? Di dalam pemasarakatan, nah kita harus mencoba mulai merubah mindset dan pola. Pola itu artinya culture-nya ya, culture dari masaknya. Itu yang tugas kita bersama adalah khususnya tugas PLN juga, bagaimana kita mensosialisasi terus. Ternyata masak dengan kompor induksi itu nyaman, mudah, di mana saja, tidak terlalu bahaya, tidak melihat nanti ada meledak, terbakar dan sebagainya. Kemudian aman untuk anak-anak gitu. Dan masaknya lebih cepat. Dan yang paling penting itu lebih murah. Kalau kita bandingkan apple to apple ya. Kenapa? Efisiensinya tinggi. Nah, ini efisiensi tadi. Ini. Kalau bicara murah, ibu-ibu langsung cing. Bagaimana bisa murah? Nah, coba Pak Bob. Murahnya itu kenapa? Pertama itu nilai daripada kalori yang dibakar itu dia lebih efisien. Oke. Bahasa mudahnya itu sebenarnya begini. Kalau kita mau masak air dengan gas tama itu, maka waktu yang dibutuhkan masak listrik itu lebih cepat. Oke. Lebih cepat artinya dia lebih. Kenapa lebih cepat? Dari pandangan sekilas saja, kalau kita masak itu langsung nekan kan, dia berhubungan langsung. Tapi kalau kita pakai gas itu ada senjangnya. Dan itu terbuang panasnya. Kalau ini nggak ada yang terbuang. Itu yang pertama, yang kedua. Sedangkan harganya kalau kita apple to apple maupun yang subsidi ini disubsidi dan ini disubsidi, tetap juga hemat. Apalagi yang tidak disubsidi. Oke, coba kita konfirmasi dulu Pak Bob. Benar, lebih hemat. Saya mungkin sebelum berangkat tentang lebih efisien apakah gunakan kompor listrik ataupun LPG, mungkin saya pengen berikan gambaran umumnya dulu Mbak Mano. Jadi kalau kita bicara kebijakan pemerintah dalam program konversi LPG ke kompor listrik ini saya pikir penjelasan ke publik juga harus lebih clear dulu. Yang pertama, kenapa sih kita bicara saat ini nih persoalan mengenai penggunaan kompor listrik, karena menurut saya pikir kebijakan yang cukup penting dan strategis ya, karena kita harus melihat dulu situasi saat ini. Indonesia hari ini masih menjadi negara dengan
kondisi impor energi, khususnya LPG. Tadi kan sudah disebutkan bahwa 75% LPG kita masih didominasi oleh impor, dan saya ingin tunjukkan juga bahwa ini berpengaruh juga terhadap defisit neraca migas kita. Jadi defisit neraca migas kita sudah sampai 9,3 miliar, dan sampai Oktober kemarin itu sudah tumbuh 64% dari dibanding tahun lalu. Dan dari Kementerian Perdagangan bahkan memproyeksikan tahun depan kalau kita seperti kondisi saat ini bergantung dengan LPG, defisit migas kita akan melonjak menjadi 12,4 miliar. Artinya ya ini akan sangat merugikan kita karena energi yang dikonsumsi oleh masyarakat sejauh ini didominasi oleh bahan baku dari impor. Dan yang kedua, kita tidak bisa akhirnya mengoptimalkan ya sumber energi dari dalam negeri. Nah, salah satunya ada sektor kelistrikan. Nah, yang kedua, selain tadi dari sisi neraca perdagangan kita yang masih minus, kondisi sekarang ini kalau kita mau objektif ya, PLN ini kan dari 5 tahun terakhir ya sudah digenjot untuk meningkatkan kapasitas listrik ya. Waktu itu di tahun 2014-15 ekspektasinya konsumsi bisa tumbuh sampai 7%. Nah, tetapi realitasnya dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan listrik kita hanya 3,4%, konsumsinya artinya masih di bawah target. Nah, ini juga sektor kelistrikan kita punya tantangan 10 tahun ke depan harus paling tidak bisa di atas 4,9% proyeksinya. Tetapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, saya pikir nih oversupply yang dihadapi oleh PLN akan terus berlanjut. Nah, makanya saya pikir konsumsi atau penggunaan kompor listrik ini sangat penting, bukan hanya untuk mengurangi defisit perdagangan, tetapi juga bisa menjaga ketahanan energi kita, khususnya di sektor kelistrikan. Nah, yang terakhir terkait dengan manfaat positif terhadap penggunaan kompor listrik adalah dari sisi keuangan negara (APBN). Sekarang ini kita subsidi energi dari tahun ke tahun selalu melonjak. Bahkan tahun depan, Mbak Mano, ini kenaikan subsidi energi sudah diperkirakan naik 21,3% menjadi 110 triliun. Khususnya untuk subsidi LPG. Nah, subsidi LPG ini yang cukup mencengangkan, tahun depan itu jumlahnya ya sampai 66,3 triliun, bahkan lebih besar dibandingkan subsidi untuk listrik. Subsidi listrik tahun depan itu sekitar 50-an triliun, jadi masih jauh lebih besar subsidi LPG. Nah, maka dari itu saya pikir ini harus paralel pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi. Satu sisi mengurangi ketergantungan LPG, kemudian juga mempertajam subsidi LPG yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain juga penggunaan kompor listrik ini saya pikir sebagai alternatif. Jadi bukan kita jadikan ini dalam jangka pendek sebagai kebijakan yang akan menghilangkan pasokan LPG di dalam negeri, tetapi ini menjadi kebijakan alternatif. Nanti kita harapkan masyarakat secara rasional dan objektif bisa melakukan migrasi secara secara sukarela. Nah, maka dari itu mungkin tadi penjelasan dari Pak Bob mengenai efisiensi maupun keuntungan jika masyarakat menggunakan listrik, saya pikir dengan sendirinya masyarakat pasti akan rasional, akan memilih. Saya analogikan aja, Mbak, dengan tren penggunaan lampu LED. Ini kan dulu kan lampu pijar awal, tapi karena masyarakat sudah tahu bahwa lebih efisien, lebih hemat pakai LED, itu masyarakat dengan sendirinya tanpa dipaksa akhirnya sukarela mengganti gitu. Artinya teknologi ini saya pikir dengan sendirinya akan mengubah kebiasaan masyarakat. Tinggal mungkin sekarang ini penekanannya bagaimana kesiapan dari regulator dan juga operator untuk memberikan infrastrukturnya ke masyarakat. Jadi masyarakat dari sisi harga, ibu-ibu nih biasanya kan sensitif kalau urusan dapur, bisa membandingkan. Yang kedua juga saya pikir dari sisi keandalan dan keamanan pastinya, itu Mbak. Itu tadi secara pandangan dari Mas Abra, yang tentunya pelaksanaan setiap kebijakan ini harus butuh landasan sebagai pelaksanaan. Nah, bagaimana kemudian mendorong regulasi ini supaya ada landasan untuk bisa menjalankan kebijakan tersebut secara tertulis sehingga normatifnya ini jelas. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Di sini ada Pak Edi, kita langsung tanya Pak Edi. Pak Edi, kalau dari pemerintah nih, seberapa serius sih pemerintah kemudian mendorong supaya landasan hukumnya ini jelas? Ya, kalau sebagai sebuah arah kebijakan saya kira serius ya, tetapi kan tidak kemudian hari ini juga gitu ya. Ada proses yang harus dilalui, tapi sebagai sebuah visi memang ke sana gitu ya. Dan selain persoalan neraca perdagangan dan sebagainya ya, itu kan ada aspek lain ya, yaitu pemerintah kan sedang melakukan transformasi
energi ya, transisi energi ke energi yang baru atau terbarukan atau yang emisinya lebih rendah gitu ya. Nah kemudian tapi tentu saja ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah berkaca pada konversi dari minyak tanah ke gas ya. Itu kan juga makan waktu yang cukup panjang. Dan saya kira pemerintah kebijakannya adalah memfasilitasi ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir saya kira. Jadi bukan kemudian nanti wajib mengganti dari kompor gas ke kompor listrik ya. Saya kira opsinya nggak apa ya itu nggak seperti itu saya kira ya. Jadi tadi yang disampaikan Mas Abra itu betul. Jadi sebenarnya kan kalau dari sisi masyarakat ini kan kalau memang itu lebih murah seperti yang tadi disampaikan Pak Bob atau lebih menguntungkan lah gampangnya gitu ya, maka masyarakat akan ke sana. Yang diperlukan adalah edukasi, meningkatkan pengetahuan dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah juga memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat kecil. Ini kan satu hal yang kita selalu tekankan bahwa pemerintah khususnya Bapak Presiden ini kan selalu memperhatikan rakyat kecil, masyarakat kecil, usaha mikro dan sebagainya gitu. Mereka nggak akan dirugikan gitu ya. Jadi ini yang saya kira hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Tapi nanti kalau kemudian akhirnya diputuskan bahwa ini akan dilaksanakan dan itu secara bertahap, tentu saja landasan hukumnya pasti akan dibuat. Dan untuk konversi minyak tanah ke LPG itu kan ada peraturan presidennya kan. Nah sehingga kalau memang nanti keputusannya diambil bahwa akan dilaksanakan, tentu saja landasan hukumnya akan disiapkan. Tetapi saya tadi ingin menambahkan satu hal yang disampaikan oleh Mas Abra. Jadi subsidi LPG sekarang itu kan bukan hanya besar nilainya ya, tetapi lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang bukan kelompok miskin atau rentan miskin. Perkiraannya itu sekitar 65% dari subsidi LPG atau LPG bersubsidi yang sekarang 3 kilo itu dibeli oleh yang bukan kelompok yang mestinya menjadi sasaran dari program subsidi. Meskipun di dalam tabungnya itu kan ada kan, ini LPG bersubsidi hanya untuk orang miskin. Ya prakteknya 65% enggak. Jadi di sisi lain juga ada wacana untuk mengubah pola subsidi. Dari subsidi yang sifatnya tidak langsung sehingga membuat LPG 3 kilo itu menjadi jauh lebih murah daripada harga sebenarnya, menjadi subsidi langsung. Jadi nanti hanya orang-orang yang miskin atau rentan miskin yang menikmati subsidi LPG. Jadi selain nilai subsidinya dikurangi, ini juga dibuat menjadi lebih tepat sasaran seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Abda. Tetapi sekali lagi kalau nanti keputusannya ini diambil, dan itu kan perlu keputusan di level tinggi ya. Kalau keputusan diambil biasanya ada sidang kabinet atau rapat terbatas. Kalau memang keputusan itu diambil, maka pasti akan ada yang ditugasi untuk menyiapkan regulasinya. Tapi udah? Sampai saat ini saya belum pernah mendengar. Oke, jadi belum ya Pak. Harus sabar. Mas Agus ternyata belum dong. Gimana? Ya memang belum, yang bilang sudah siapa? Nggak ada, belum ada. Maka saya katakan Presiden bertitah itu menjadi kebijakan yang harus dikerjakan. Oke. Presiden tidak perlu mikir itu ada peraturan atau tidak, pokoknya dia maunya ke sana. Ya pembantunya harus memikirkan. Oke. Dan itu harus dibuat. Nah biasanya kita rajin membuat tapi tidak rajin melaksanakan. Yang itu yang terjadi ada di selama ini. Ya, nah terkait dengan kompor listrik ini kan betul Pak Ed tadi 60% memang orang tidak berhak pakai yang tabung hijau itu. Itu yang membuat negara rugi besar di situ. Karena kita import, kita punya LNG tapi nggak punya LPG. Nah jadi kan itu persoalannya. Sekarang kalau mau dilaksanakan harus ada overlapnya. Karena kalau tidak ya termasuk gini misalnya mengurangi jatah yang subsidi. Ya kalau mau beli ya tabung yang besar yang 12 kilo. Dan itu harus perlahan. Karena dulu waktu dari minyak tanah ke gas juga problemnya kan besar. Nanti kalau dulu yang tanggung jawab Pertamina, semua cost di Pertamina. Nanti di PLN nih. Nah, tadi karena listriknya ya. Kalau ada orang kesetrum, orang panas melepuh, nah itu PLN harus urus. Itu harus disiapkan, ya kan? Karena secara sosial orang Indonesia untuk berpindah begitu dengan pujaannya yang sudah lama dipakai itu nggak mudah. Satu, kedua juga siapa yang mau mensubsidi harga kompor ini? Harus disubsidi nih. Iya. Harus ada peraturannya juga yang membebaskan PPN
BM kah, PPH kah, PPN kah supaya murah. Itu harus ada aturannya. Ya. Nanti kalau enggak Menteri Keuangan marah-marah ini. Nah, yang itu satu. Yang kedua adalah listrik tadi rata-rata kan 900, 450 yang sebagian besar disubsidi oleh negara. Itu nggak sanggup, kan harus dinaikkan. Pak Bob harus bikin peraturan via Menteri ESDM bahwa listrik itu disubsidi. Ya kan? Kalau tidak nggak akan pindah. Oh mahal pasti nyedotnya kan set gitu mati semua. Listrik di rumah 450 900. Yang ketiga, pedagang yang bawa-bawa tabung LPG terus nyoloknya itu di mana? Masa di hidung kita kan nggak mungkin. Itu mesti dicari. Keempat, lossing-nya jadi besar Pak, hati-hati nih, orang nyuri. Kan kompornya listrik, dia ngantol saja. Loss-nya PLN gede lagi. Nah itu yang harus diwaspadai by regulasi. Yang baru nanti muncul. Ada banyak gitu ya? Ya sekarang udah banyak, kan PLN hilang banyak di loss-nya berapa persen, coba tanya Pak Bob nanti. Nah itu nanti akan banyak di pedagang itu ya nyolok aja. Kalau yang mie goreng, nasi goreng lewat gimana itu kompornya? Kan nggak bisa, jadi pasti ada overlapnya itu yang lalu dididik bahwa nggak ada lagi tukang jualan keliling. Ya kan, harus duduk nyolok. Nah ini kan juga PR. Kan jaringan distribusinya PLN belum ke semua daerah loh. Ya, memang sudah 99% elektrifikasi, kan sebagian pakai lampu zamannya Menteri Pak Jonan kan lampu yang matahari itu. Ya, nah itu kalau itu kan waktu itu saya ingat betul karena saya ikut beberapa kali rapatnya, itu tahannya 3 tahun dengan asumsi sudah ada penggantinya yaitu listrik PLTU kayak PLTG ke apapun. Nah ini karena sudah kelebihan jualan listriknya, ekonomi nggak tumbuh, kan dihentikan itu yang namanya EBT itu ya bergerak gitu-gitu saja karena kalau enggak take or pay dia bisa bangkrut PLN tambah bangkrut karena nggak pakai bayar ya kan Mbak. Nah itu yang menjadi perkara, itu kebijakan itu juga harus dirubah karena kalau tidak saya nggak kebayang makin jukir balik nih. Sekarang aja udah ya mumpung dirutnya gitu. Masih baru kita tunggu aja. Masih semangat. Ya. Nanti coba kita tanya sama PLN, tapi kita jeda dulu, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Jadi tantangan-tantangan tadi harus dijawab sama Pak Bob. Silakan Pak Bob. Ya tantangan pertama itu kan terkait dengan daya yang kecil itu. Jadi kita ada reformasi tarif nanti. Daya itu kan nggak perlu kecil, sebenarnya harus besar semua. Karena memberikan kesempatan orang untuk menggunakan, kan kalau kita ingin mendorong. Jadi ya harus ada reformasi pentarifan yang ada dan kita sudah diskusikan dengan dalam hal ini regulator, Kementerian ISDM, bagaimana tentang tata cara tarif itu jangan bertingkat-tingkat. Di luar negeri kan nggak terlalu banyak. Kita itu sebanyak 37. Banyak sekali. Nah, itu bagaimana menyederhanakan minimal yang untuk rumah tangga dulu. Jadi rumah tangga itu nggak ada 450, 900, langsung aja 2.200. Mekanismenya nanti bagaimana kalau orang yang disubsidi, kan ada di TKS ya. Mungkin ditandain ini yang ada di TKS, nggak apa-apa dia menikmati, dikasihkan sebesar dengan rumah tangga tadi. Katakanlah misalnya kebutuhan dasarnya itu sekitaran 65 kWh, itu dikasihkan dia. 65 kWh, lebih daripada itu bukan kebutuhan dasar. Mungkin kebutuhan yang menjadi kebutuhan mewah. Nah ini juga dilakukan, kita akan melakukan. Itu terkait dengan tarif, sehingga terkait dengan jenis daya yang dibutuhkan. Jadi memang perlu daya yang agak besar dan itu tidak usah dikhawatirkan karena kita ada teknologi. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi tadi yang mencontoh. Itu nggak perlu khawatir lagi karena digitalisasi itu ada di mana-mana. Jadi pemakaian daripada kompor itu kan, kompor itu sudah pakai listrik, pakai digital, itu bisa ditandain juga. Ditandain lokasinya, nggak perlu ditambahin chip, ditambahin penanda aja, udah bisa kita monitor. Nah yang ketiga itu terkait bagaimana tentang masyarakat memanfaatkan itu. Nah ini memang tugas kita untuk mensosialisasi terus bagaimana merubah kebiasaan memasak tadi dengan cara bagaimana itu. Kemudian kekhawatiran tadi yang sudah dicatatkan oleh Mas Abra tadi harus kita sosialisasikan terus, edukasi betul juga kata Pak Agus. Dan edukasi ini kan harus semua pihak mengedukasi, tidak hanya saja PLN. Mungkin reach-nya atau jangkauannya masih terbatas. Jadi harapan kita
Kalau semua yang ikut terlibat termasuk media itu mensosialisasikan terus sehingga ini menjadi kebiasaan. Dan kembali lagi apa kata Pak Edi tadi, kalau Pak Abra juga sudah jelaskan juga tadi, bahwa kalau ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi memang keuntungan akan diterima dengan bagus. Nah yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama ini terkait dengan apakah nanti ada yang bisa disalahgunakan tetap ada ya, tetapi kita minimalisasi dengan ada teknologi dan sebagainya untuk meminimalisasi yang ada. Nah yang paling penting sekali lagi yang ingin saya sampaikan tadi, bagaimana negara ini, Pak Presiden ngomong kan secara keseluruhan demi kepentingan negara ini. Jadi kepentingan negara ini yang harus kita cantumkan, tapi bagaimana masyarakat kecil itu menikmati. Nah menikmati tadi kan gini, kalau kita bandingkan apple to apple, kalau dia misalnya disubsidi LPG-nya, disubsidi listriknya, ini masih menguntungkan memang disubsidi listriknya. Disubsidi listriknya nilainya daripada subsidi itu sendiri juga yang kecil. Yang kedua, yang menikmatinya juga, kalau PLN itu kan rumahnya ada, by name, by address itu pasti. Pemilik di TKS itu ada. Biasa tidak bisa terbuka dia, kan masing-masing rumah ada meterannya, itu penandanya. Jadi kalau nggak terbuka dia, tertutup, itu juga yang bisa kita manfaatkan ke sisi situ, bahwasanya kita bisa menggunakan daripada kompor induksi ini dan kita bisa pantau. Ya, begitu. Tapi Mas Abra kalau kita lihat, ini kan tadi belum ada pembahasan, hanya saja defisitnya kan akan terus bertambah ya. Seberapa urgent ini harus segera didorong berarti? Jadi fenomenanya yang perlu kita ketahui bersama nih Mbak Mano. Harga LPG subsidi ya yang 3 kilo itu udah 14 tahun nggak pernah berubah. Jadi 4.600 per kilo. Sedangkan yang harga LPG non subsidi yang non PSO itu selisihnya sekarang sudah tiap tahun makin tinggi. Jadi sekarang nih gap antara subsidi LPG sama LPG yang bersubsidi sama yang non subsidi sekitar 5.300 per kilo. Jadi sangat wajar ya. Tadi Pak Edi bilang hampir 60% masyarakat yang tidak berhak itu turut menikmati ya LPG bersubsidi karena tadi gapnya sampai 5.300 per kilo. Nah ini kan kalau dibiarkan terus artinya subsidi energi yang terus dikeluarkan pemerintah tiap tahun akan selalu tidak tepat sasaran. Nah tadi saya bilang bahwa transformasi subsidi energi ini perlu paralel. Jadi yang LPG-nya dipertajam tepat sasaran, tetapi di sisi lain pemerintah juga bisa memberikan alternatif. Tadi bagaimana bisa memperjelas ya rumah tangga yang memang berhak mendapatkan subsidi energi, salah satunya berupa tadi pemanfaatan kompor listrik, tetapi dengan data yang tentu akan lebih valid gitu karena memang by name by address gitu sudah jelas, tinggal nanti mungkin transisinya yang perlu dibuat secara bertahap. Kalau targetnya sekarang 1 juta ya ini kira-kira selesai kapan gitu, karena dari target 1 juta yang saya dengar itu baru sekitar 126.000 pengguna, artinya baru 12% dari 1 juta. Pemerintah targetnya sampai 2030 itu sekitar 19 juta pelanggan, besar banget. Tapi kalau kita bandingin sama jumlah pelanggan PLN itu sekitar 80 juta, ini 19 juta itu relatif kecil. Jadi saya pikir ada 2 hal Mbak. Yang pertama segmen ini harus diperjelas. Segmennya pertama masyarakat yang memang akan diberikan subsidi energi, ya beralih tadi dari LPG menggunakan listrik. Itu yang pertama, jadi pelanggan yang memang disubsidi. Yang kedua pelanggan yang non subsidi. Ini juga harus menjadi segmen bagi PLN. Jangan hanya masyarakat yang tadi yang 450 atau 90 VA yang menjadi sasaran. Karena kalau kita bicara lebih efisien mana, tentu kelas menengah atas juga akan rasional. Jadi bukan hanya kelas menengah bawah. Dan kalau saya baca rilis dari Kementerian SDM dan dari PLN, itu ada selisih atau penghematan sekitar 20% antara penggunaan LPG dengan kompor listrik. Saya yakin masyarakat pasti dengan sukarela akan beralih kalau memang tahu ya secara bulanan yang satu 150.000, yang satu 120.000 atau 118.000, ada selisih 30.000 per bulan. Emak-emak, ibu-ibu saya yakin pasti mau beralih, khususnya nih saya pikir yang akan secara cepat bisa merubah kebiasaan adalah rumah tangga muda, anak-anak muda yang mungkin berusia di bawah 40 tahun, karena mereka bisa lebih cepat melakukan perubahan dibandingkan mungkin rumah tangga yang relatif lebih old school, jadi mereka akan sulit nih menerima kebaruan. Dan soft campaign ini saya pikir juga perlu diperluas. Ini mungkin saran saya Pak Bob, sebelum ke masyarakat, mungkin masyarakat pasti akan melihat ini manfaatnya kayak apa sih. Saran saya yang dijadikan sasaran awal nih adalah para
ASN, pegawai BUMN, TNI Polri, pemerintah dan para pejabat. Jadi memberikan contoh kepada masyarakat bahwa menggunakan kompor listrik ini memang hemat dan aman. Jadi masyarakat ketika melihat bahwa para tetangganya udah pakai nih, tetangganya dari unsur ASN, dari para pegawai BUMN sudah pakai, dan campaign itu terus berlanjut, saya pikir masyarakat juga akan tertarik untuk beralih menggunakan kompor listrik itu, Mbak Mano. Jadi bagaimana mendorong supaya regulasinya segera keluar agar kalaupun melakukan kebijakan ataupun tindakan apapun tidak kemudian terjadi kesalahan yang dimungkinkan untuk dalam tanda petik merugikan sehingga nanti ujung-ujungnya hal yang tidak kita inginkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kompor listrik itu jauh mengurangi polusi. Kalau sosialisasinya sepertinya masih kurang ya. Jadi harus ditingkatkan lagi ya, supaya masyarakat lebih mengerti. Kompor listrik itu makan banyak listrik kali ya, lebih ke situ sih. Tapi untuk kedepannya kalau memang itu baik untuk segala pihak sih ya it's okay. Kalau listrik banyakan rel ya ribet lah, kurang banyakan kabel sana sini kan. Harus ada colokan, sedangkan di pinggir jalan colokannya susah. Ya mending pakai LPG lah menurut saya. Saya sih setuju ya dengan program pemerintah, namun pemerintah harus bisa mengkaji lagi kebermanfaatannya. Fasilitasnya harus disediakan oleh pemerintah, terutama untuk masyarakat yang menengah ke bawah, karena kan mereka belum tentu bisa untuk membeli kompor listrik seperti itu kan. Saya ke Mas Agus, saya ke Pak Edi dulu. Jadi gimana supaya ini bisa didorong Pak? Karena tadi kan belum ada supaya mempercepat pembahasannya Pak. Kalau gimana supaya bisa didorong ya harus ada yang mendorong. Jadi pertama harus ada kementerian lembaga yang in charge dulu ya. Nah ini yang kan bisa inisiatif, bisa mengajukan kepada Bapak Presiden untuk prakarsa ya atau inisiatif untuk menyusun regulasi itu bisa. Ya, karena menyusun regulasi kan bisa atas perintah dari presiden, bisa juga inisiatif dari kementerian atau lembaga. Nah ini harus jelas dulu gitu. Nah jadi kalau PLN saya kira ya hubungannya dengan ESDM atau BUMN. Ya. Nah ini tinggal itu harus dulu. Ya tapi yang saya ingin sampaikan begini juga ya, ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu regulasi itu ya. Seperti yang selama ini sudah dilakukan mungkin kampanye ya. Jadi kalau memang penggunaan kompor listrik itu dianggap lebih menguntungkan ya dikampanyekan gitu secara lebih intensif, secara lebih luas ya, sehingga yang seperti ini kan tidak harus menunggu regulasi ya. Kalau perlu kerjasama dengan non pemerintah gitu ya supaya bisa lebih efektif dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi semacam conditioning sambil menunggu kalau katakanlah memang ada rencana untuk penyusunan regulasi, karena saya sendiri juga nggak bisa memberikan informasi kapan kira-kira karena ada regulasi-regulasi yang sangat cepat gitu ya, tetapi juga ada yang cukup lama juga ya. Jadi ini banyak faktor ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai itu selesai, lakukan saja yang bisa dilakukan, terutama untuk kampanye, gunakan media sosial, audiovisual dan sebagainya. Itu yang saya kira bisa dilakukan seraya diproses regulasi yang dibutuhkan sebagai kerangka hukumnya. Jadi harus didorong. Ya Mas Agus, harus dorong cepat. Ya dorong cepat Pak. Ini kan perintah presiden ya, perintah lisan presiden. Jadi maksud saya Menteri SDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian. Karena ini penting. Itu bicara. Karena kalau nggak panjang-panjang pasti nanti Pak Luhut turun lagi. Nah kan tambah banyak pekerjaan itu, kasihan. Nah maksud saya 4 menteri ini harus ada yang inisiatornya PLN, karena PLN yang punya gawe nih. Nah sekarang supaya Basu cepat, mana tadi Pak Edi bilang mana yang bisa jalan, mana yang tidak, terus tidak bikin cepat. Kan bikin regulasi itu bisa dalam seminggu juga jadi. Mestinya. Ya kan? Mestinya, karena kalau yang PP diedarin aja lah sekali 2 kali, masa sehari baca set, kan bisa lah. Tetapi pekerjaan banyak, iya lah siapa suruh mau jadi pejabat, kan itu persoalannya. Nah jadi sekarang adalah kecepatan ini dan keseriusan, terutama persiapan dari PLN. Misalnya apakah saya bisa beli kompor kalau saya pelanggan PLN misalnya. Kan apa diskon, itu kan ibu-ibu ini kan suka diskon. Senang banget ya kan. Enggak cuma 5% ya dikejar.
kalau bisa pindah toko, ya kan? Nah jadi maksud saya, Cuman beda 1.000 aja pindah ya toko. maksud saya semua itu yang bisa dikerjakan tadi dikerjakan supaya awareness masyarakat tuh iya lalu nyari. Nah yang mapan tadi yang harus disasar memang kan bisa arisan, saya punya kompor baru loh, pitnya ada 5 listrik, mana lihat? Nah, Word di mana of mouth belinya? itu ternyata Iya. penting juga. Nah itu disasar dulu. Nah yang kelas LPG itu sambil jalan siapkan peraturannya. Menurut saya sih begitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Nah, closing statementnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jadi saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Kompor listrik gantikan LPG, hemat anggaran negara. Kita mulai dari Mas Abra, silahkan. Ya, ini menjadi kebijakan strategis dan harus bisa dijelaskan secara baik kepada masyarakat bahwa ini bukan kebijakan yang sifatnya memaksa, tetapi adalah pilihan atau alternatif buat masyarakat, karena masyarakat pasti akan berpikir secara rasional apakah ini lebih menguntungkan atau tidak. Kedua, dari sisi pemerintah tentu perlu ada dukungan kebijakan. Nah, kita harapkan seperti halnya dulu kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dengan adanya Perpres, kebijakan ini juga bisa didukung dengan Perpres sehingga ada konsensus bersama antar tingkat kementerian lembaga. Kita dorong, kita harapkan ini sekaligus menjadi momentum kita melakukan reformasi subsidi energi yang tiap tahun belum pernah terselesaikan secara baik. Yang kedua, kita harapkan juga ini menjadi momentum untuk kebangkitan industri manufaktur kita, khususnya di industri atau sektor elektronika. Karena sektor elektronika ini ternyata porsinya kedua terbesar untuk impor non migas kita. Jadi kita harapkan ini juga bisa memacu industri manufaktur kita. Jangan kita juga bergantung dengan kompor listrik impor. Kita harapkan ini kompor listriknya juga dari dalam negeri, gitu Mbak. Baik, Mas Agus. Ya buat saya yang penting dari sisi kebijakan harus ada, karena ini harus supaya ada legalitasnya, peraturannya maksud saya, sehingga kebijakannya bisa dijalankan, kemudian penjelasan kepada publik apakah namanya sosialisasi, namanya promosi atau apapun itu harus tetap dilakukan. Dan diingat bahwa kita tidak bisa memulainya dari yang kelas, mohon maaf, kelas D misalnya, ya harus dari A, B, ratakan semua kan dari sana baru mulai turun, orang kan melihat tetangga dan sebagainya. Kemudian kasih insentif-insentif ketika harus membeli kompor listrik dan juga menaikkan daya listrik supaya PLN laku nih, karena dia idle-nya banyak mah 50% kalau saya nggak salah. Nah jadi hal-hal semacam ini perlu dan juga siapkan emergency exit-nya ketika terjadi persoalan. Dulu waktu LPG kan itu tidak pernah terpikirkan. Nah sekarang apa selain kesetrum misalnya, ya jadi itu mesti dipahami lah. Disampaikan kepada publik. Gampang sekarang masukkan YouTube, masukkan Instagram, selesai nggak usah sewa TV gitu kan. Nah, ada yang kecewa kalau TV nggak ada. Tapi intinya sosialisasi, regulasinya, kebijakannya harus pas. Baik, terima kasih Pak Mas Adi. Ya intinya masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena tadi disampaikan Mas Abra, saya ingin menekankan lagi bahwa ini kan konteksnya memberikan pilihan kepada masyarakat ya. Dan kemudian termasuk pedagang-pedagang kecil, pedagang yang biasa menggunakan gas LPG nggak perlu khawatir ya, karena yang disampaikan oleh Bapak Presiden penekanannya pada penggunaan di rumah tangga ya, dan itu juga bukan dari yang untuk kelas katakanlah menengah ke bawah ya. Jadi ini intinya kalau dari kami sih masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil, mikro, rumah tangga untuk yang skala kecil nggak perlu khawatir. Jadi ini pasti akan difikirkan dan pemerintah akan terus mengupayakan supaya mereka tetap terlindungi, karena itu memang Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar pada kelompok tersebut. Baik, Pak Bob silakan terakhir. Terima kasih. Tentu saja PLN terus berusaha untuk mengkampanyekan penggunaan kompor induksi ini demi untuk kepentingan bangsa dan juga tadi untuk menyerap beban kita. Dan kita sudah lakukan di setiap segmen yang ada. Namun usaha-usaha itu tentu saja harus ada boostingnya. Dan salah satu boosting utamanya adalah bagaimana kita tadi memberikan insentif melalui untuk kompornya sendiri, sehingga dapat semakin banyak orang yang bisa berpindah dari kompor LPG kepada kompor listrik. Nah harapan kita dengan adanya kebijakan ditambah ini, kemudian ada alokasi lah, karena penghematan daripada import BBM, sekalipun penghematan daripada subsidi itu sendiri bisa digunakan sebagian kecil itu untuk menggantikan, membantu masyarakat yang kecil tadi kata Pak Edi,
untuk mengkonversi itu, karena pada hakikatnya mereka juga punya hak untuk mengkonversi itu dan menikmati energi bersih. Demikian Pak. Terima kasih Pak Bob. Intinya dalam migrasi ini untuk bisa membuat anggaran tepat guna sehingga anggaran ini tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan saja regulasinya bisa segera dibuat sehingga pelaksanaannya bisa ada dasar hukumnya agar tidak bisa terjadi kesalahan apapun, dan mudah-mudahan saja bisa terrealisasi dengan baik. Saya Brigita Manohar pamit. Terima kasih Pak Bob, terima kasih Pak Edi, terima kasih Mas Abra, dan juga terima kasih Mas Agus. Selamat malam, sampai jumpa.